Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham XCL, yang kedua saham Entel, dan yang ketiga yaitu saham Penin. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham XCL. Saham Excel, peragangan terakhir naik 7,50% di harga 2.580. Bagaimana dengan prospek saham Excel? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sempat turun ke bawah ya, tetapi di peragangan terakhir mampu menunjukkan course line balik ya. Itu artinya secara indikator stokastik saham Excel ini sudah balik rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas. Di peragangan terakhir menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham XCL ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend ke bawah ya, cukup tajam dengan harga dasarnya yaitu di 2.220. Setelah itu, saham XCL menunjukkan tanda-tanda rebound. Di peragangan terakhir, menunjukkan naik ya, cukup signifikan, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya kedepannya saham Excel ini memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Excel. Kalau support yang pertama yaitu di 2470 yang di breakout hari ini. Yang kedua yaitu di 2220. Ini merupakan harga dasar ya dari downtrendnya saham Excel. Untuk resisten yang pertama yaitu di 2660, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Apabila kedepannya saham Excel ini mampu ya melanjutkan rebound-nya, breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arah dari downtrend-nya saham Excel ini cukup tinggi. Yang kedua resistennya yaitu di 2800, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya ya. Yang ketiga yaitu di 2940. Untuk teman-teman yang mencermati saham Excel ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Dan apabila dia mantul ya di area golden ratio-nya ini di 2660, sebaiknya teman-teman TP dulu. Tetapi apabila dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, di sana teman-teman tambah lagi ya apabila teman-teman punya modal, karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya, dan tunggu saja di harga supportnya yaitu di 2470. Selama masih mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silahkan masuk secara bertahap. Kalau dilihat dari indikatornya, baik stokastik maupun MACD-nya mendukung ya, kalau kedepannya saham Excel ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, ingat saja ya posisi entry-nya. Kalau dia melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, itu entry keduanya. Tetapi apabila dia mantul di area golden ratio-nya, sebaiknya TP dulu. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Excel. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham MTEL. Saham MTEL perdagangan terakhir naik 3,36% di harga 770. Bagaimana dengan prospek saham MTEL? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sempat turun ke bawah ya, tetapi pada tanggal 29 Juli 2022 garisnya balik ya, course line ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik saham MTEL ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound balik. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas. Apalagi di perdagangan volume terakhir menunjukkan naik signifikan ya, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham MTEL ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya sempat koreksi tajam ya ke bawah dengan harga dasarnya yaitu di 640. Setelah itu saham MTEL menunjukkan tanda-tanda rebound ya dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis merah ini. Itu artinya posisi saham MTEL sekarang sudah memasuki area fase naiknya. Pada tanggal 2 Agustus 2022, saham MTEL mampu ya breakout di area golden ratio-nya di harga 735. Itu artinya saham MTEL ini berpeluang untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MTEL. Kalau untuk support,
Yang pertama yaitu di 765, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 735, ini merupakan area golden ratio yang khusus koreksi. Selama masih mempertahankan ya posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah saham MTEL ini cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di 695. Untuk resisten yang pertama yaitu di 795, yang kedua yaitu di 830. Untuk teman-teman yang mencermati saham MTEL ini, lihat saja di pedagang berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Intinya masuk saja di atas 765. Kalau dia mampu breakdown ya di 765, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, menunggu saja di support terkuatnya atau support area golden ratio-nya yaitu di 735. Selama masih mantul di 735 ini, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia breakdown di 735, sebaiknya teman-teman cabut ya dari saham MTEL ini. Kalau dilihat dari historinya, area golden ratio-nya ini cukup kuat ya di sekitaran tanggal 8 Juni 2022. Mencoba ya breakout tetapi tidak mampu. Begitu juga dengan 12 Juli dan di sekitaran 27 Juli. Secara historis saham MTEL ini ya di 735 ini sangat kuat. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya ya maupun MACD-nya masih mendukung ya kalau kedepannya saham MTEL ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, ingat saja ya. Posisi entry-nya yang pertama yaitu di 765 apabila dia breakdown. Entry keduanya yaitu menunggu saja di 735, ini merupakan area golden ratio-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham MTEL. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham Penin. Saham Penin peragangan terakhir naik 9,71% di harga 960. Bagaimana dengan prospek saham Penin? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya ya, lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen tinggi ke atas ya. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Penin ini sudah balik rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korslen ke atas. Ada dukungan juga dari volume hijaunya ya di beberapa pedagang terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai akumulasi di saham Penin ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 1030. Setelah itu saham Penin ini turun ke bawah ya, koreksi cukup tajam, tetapi mampu ya ditahan oleh SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Teman-teman bisa lihat saja ya di sekitaran tanggal 4 Juli, di 5 Juli, dan di 7 Juli ya, dan di beberapa perdagangan berikutnya yaitu di 18, di 28 Juli 2022, itu artinya saham Penin ini ditahan ya dengan SMA 50-nya. Di perdagangan terakhir, mampu ya breakout di area golden ratio-nya yaitu di 890. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu breakout dan mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah saham Penin ini cukup tinggi. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Penin. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 950. Yang kedua yaitu di 890, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Yang ketiga yaitu di 845, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1030, ini merupakan harga tertinggi ya yang saya sampaikan tadi pada tanggal 13 Juni 2022. Yang kedua yaitu di 1255, ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka panjang untuk saham Penin, silakan 1255 ini dijadikan target jangka panjangnya. Tetapi kalau mengambil posisi jangka panjang, perhatikan juga fundamentalnya ya. Apabila fundamentalnya progresnya baik, silakan ambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang ingin mencermati saham Penin ini, perhatikan saja pedagang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap setidaknya di atas 950. Saya kira itu entry pertamanya ya. Apabila dia jebol di 950, tunggu saja di area golden ratio-nya yaitu di 890. Selama masih mempertahankan posisinya di atas 890, saya kira saham Penin ini masih aman untuk dibeli. Sekarang tergantung dari teman-teman untuk
mengambil posisi masuknya. Ingat ya, yang pertama di atas 950 apabila jebol, tunggu saja di 890. Kalau ini juga jebol, sebaiknya teman-teman cabut dari saham Penin. Oke, kalau dilihat dari indikator stokistiknya maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau kedepannya saham Penin ini masih bisa melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Penin. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.